Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, tugas struktur data atas nama Novan Febrian dan Adita Lesmana akan menjelaskan secara singkat tentang quicksort dan tata cara pengerjaannya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan quicksort? Algoritma quicksort merupakan algoritma untuk mengurutkan data dengan pendekatan rekursif. Proses pengurutan dilakukan dengan memecah kumpulan data menjadi dua bagian berdasarkan nilai pivot yang dipilih. Quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi, sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange sort. Untuk memulai iterasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data. Kemudian elemen-elemen data akan diatur sedemikian rupa. Algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak, biasanya dari tengah, yang disebut dengan pivot, lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Hal ini dilakukan secara rekursif terhadap elemen di sebelah kiri dan kanannya sampai semua elemen sudah terurut. Yang kedua, algoritma quicksort. Yang pertama, pilih salah satu elemen secara acak sebagai pivot. Yang kedua, pindahkan semua elemen yang lebih kecil ke sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar ke sebelah kanan pivot. Elemen yang nilainya sama bisa disimpan di salah satunya. Yang ketiga, lakukan sort secara rekursif terhadap subarray sebelah kiri dan kanan pivot. Tips pemilihan prepot. Dalam algoritma quicksort, pemilihan prepot adalah hal yang menentukan apakah algoritma quicksort tersebut akan memberikan performa terbaik atau terburuk. Berikut beberapa cara pemilihan prepot. Prepot adalah elemen pertama, elemen terakhir, atau elemen tengah tabel. Cara ini hanya bagus jika elemen tabel tersusun secara acak, tetapi tidak bagus jika elemen tabel semula sudah tersusun. Misalnya, elemen tabel semula menurun, maka semua elemen tabel akan terkumpul di up tabel kanan. Prepot dipilih secara acak dari salah satu elemen tabel. Cara ini baik tetapi mahal, sebab memerlukan biaya, kos, untuk pembangkitan prosedur acak. Lagi pula, itu tidak mengurangi kompleksitas waktu algoritma. Prepot adalah elemen median tabel. Cara ini paling bagus karena hasil partisi menghasilkan dua bagian tabel yang berukuran seimbang, masing-masing n/2 elemen. Cara ini memberikan kompleksitas waktu yang minimum. Misalnya, mencari median dari elemen tabel yang belum terurut adalah personal tersendiri. Algoritma quicksort terdiri dari dua prosedur, yaitu prosedur partisi dan prosedur quicksort. Keunggulan dari quicksort. Yang pertama, secara umum memiliki kompleksitas O, yaitu n log n. Yang kedua, algoritmanya sederhana dan mudah diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman dan arsitektur mesin secara efisien. Yang selanjutnya, dalam praktiknya, yaitu tercepat dari berbagai algoritma pengurutan dengan perbandingan seperti moonshot atau headspot. Yang keempat, melakukan proses langsung pada input atau in place dengan sedikit tambahan memori. Dan yang kelima, bekerja dengan baik pada berbagai jenis input data seperti angka dan karakter. Kekurangan dari quicksort. Sedikit kesalahan dalam penulisan program membuatnya bekerja tidak beraturan. Hasilnya tidak benar atau tidak pernah selesai. Yang kedua, memiliki ketergantungan terhadap data yang dimasukkan. Yang dalam kasus terburuk memiliki kompleksitas ON dengan 2. Secara umum bersifat tidak stabil, yaitu mengubah urutan input dalam hasil akhirnya dalam hal inputannya, yaitu bernilai sama. Yang keempat, pada penerapan secara rekursif, yaitu memanggil dirinya sendiri. Bila terjadi kasus terburuk, dapat menghasilkan stuck dan memacetkan program. Pada bahasa pemrograman, quicksort ada dalam pustaka TabDeep untuk bahasa C, dan Catalyst dan Testing List dalam DLP maupun PrePascal. Berikut ini adalah contoh pengurutan quicksort. Langkah pertama adalah tentukan pivotnya. Dalam hal ini, kami memilih angka 7.
Kemudian, buat partisipasi untuk masing-masing angka sebelah kanan dan kiri. Kemudian, gunakan algoritma quicksort yang ada di atas. Jika angka lebih kecil dari pivot, maka akan diletakkan di sebelah kiri, dan jika lebih besar, maka diletakkan di sebelah kanan. Langkah pertama adalah bandingkan angka 9 dengan pivot. Apakah lebih kecil atau lebih besar? Kemudian, karena angka 9 lebih besar, maka letakkan angka 9 setelah pivot. Kemudian lanjut ke angka 4, bandingkan angka 4 dengan pivot. Karena angka 4 lebih kecil dari 7, maka posisinya tetap. Lanjut ke angka 2. Cek apakah angka 2 lebih kecil atau lebih besar dari pivot. Karena angka 2 lebih kecil dari pivot, maka letaknya tetap. Bandingkan pivot dengan angka 10. Cek angka 10 apakah lebih besar atau lebih kecil dari pivot. Karena angka 10 lebih besar, maka posisi tetap di sebelah kanan. Lanjut ke angka 1. Cek apakah angka 1 lebih kecil atau lebih besar dari pivot. Karena lebih kecil, maka pindah ke sebelah kiri pivot. Lanjut ke angka 5. Cek apakah angka 5 lebih kecil atau lebih besar dari angka pivot. Karena angka 5 lebih kecil, maka pindah ke sebelah kiri pivot. Setelah itu, masuk dalam partisi baru. Sampai sini prosesnya belum selesai. Tentukan pivot masing-masing partisi. Setelah itu, perbandingan untuk pivot pertama yaitu angka 2. Cek apakah angka 2 lebih kecil atau lebih besar dari pivot. Karena angka 2 lebih kecil dari pivot, maka pindah ke kiri pivot. Lanjut ke angka 1. Cek apakah angka lebih besar atau lebih kecil dari pivot. Selanjutnya, karena angka 1 lebih kecil, maka dipindahkan di sebelah kiri angka pivot. Sekarang lanjut ke angka 5. Cek apakah angkanya lebih besar atau lebih kecil dari pivot. Karena lebih besar, maka posisinya tetap. Untuk posisi pertama selesai. Ulangi langkah-langkah seperti sebelumnya untuk pivot posisi kedua. Dan hasil akhir quicksort ini adalah 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.